di SD Negeri Bawean. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, kita akan belajar mengenai permainan bola zigzag. Dan juga kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya serta manfaatnya bagi manusia. Selain itu, kita juga akan belajar membuat pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, mari kita bahas mengenai permainan bola zigzag. Permainan bola zigzag memerlukan perlengkapan yakni 2 bola kecil. Nah, anak-anak, mari kita cari tahu apa saja aturan dalam permainan bola zigzag. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok A dan juga kelompok B. Kemudian yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Aturan yang keempat, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mereka adalah timmu. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut. Nah, di sana terdapat angka berwarna hijau dan juga berwarna merah. Aturan yang kelima adalah anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambarnya. Nah, pada gambar tersebut terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 berwarna hijau dan bersusun secara zigzag. Nah, begitupun juga ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berwarna merah dan juga bersusun secara zigzag. Nah, kita dapat melemparkan bolanya secara zigzag sesuai dengan urutan nomor dan warna kelompok kita. Aturan yang keenam adalah kelompok yang dapat menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, ingat, sebelum melakukan permainan bola zigzag, sebaiknya kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai permainan bola zigzag. Nah, setelah kalian berolahraga di luar ruangan, tahukah kalian apa yang membuat udara segar di luar ruangan? Ya, tumbuhan hijau membuat segar udara di luar ruangan karena tumbuhan hijau menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita kenali bagian-bagian tumbuhan hijau. Nah, anak-anak, perhatikan gambar dan juga pembahasan berikut ini. Bagian-bagian dari tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, bunga, buah, dan daun. Mari kita bahas satu persatu. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung, seperti pada pohon beringin. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin ataupun hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral,
tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian seperti bengkoang, ubi jalar, dan lain-lain. Bagian kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Batang berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga juga berfungsi sebagai alat pemikat hewan, pembantu penyerbukan. Yang keempat adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan juga buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan adalah daging buahnya. Yang kelima adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan juga putik. Nah, jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan juga ada yang berkeping 2. Tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1 disebut dengan monokotil. Sedangkan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Bisa kalian lihat pada gambar merupakan contoh biji apel. Biji apel merupakan contoh biji berkeping 2, sehingga pohon apel merupakan contoh tumbuhan dikotil. Yang keenam adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun memiliki banyak zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun sendiri terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Tahukah kalian bahwa beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya? Misalnya biji. Biji adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus-menerus bertahan, sehingga tercipta keseimbangan dan juga kelestarian. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar kita? Ya, kita harus rajin merawat dan juga menyiramnya setiap hari. Selain itu, kita juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Selanjutnya, tahukah kalian manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Ya, manfaatnya yang bisa kita peroleh adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah dan juga sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah kita. Selanjutnya, manfaat bagian tumbuhan yang lain.
Yang pertama itu akar. Akar biasanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan juga hiasan. Kemudian batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga ataupun bahan bangunan. Kemudian daun. Daun biasanya digunakan sebagai sumber makanan dan juga obat-obatan. Kemudian ada buah. Buah digunakan sebagai sumber makanan dan juga obat-obatan. Kemudian biji. Nah, biji ini biasanya dimanfaatkan juga sebagai sumber makanan ataupun hiasan atau kerajinan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita belajar bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu wawancara? Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang disebut dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Nah, tujuan wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat jadwal terlebih dahulu kapan akan melakukan wawancara. Selain itu, kalian juga harus menyusun daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Nah, anak-anak, cara menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, kita bisa menggunakan 5W plus 1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut ini contoh daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, apa saja bagian-bagian dari tanaman padi? Kemudian, apa fungsi dari setiap bagian tanaman padi? Dan juga, bagaimana tanaman padi mendapatkan makanan? Nah, anak-anak, itu tadi adalah uraian bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak sudah paham kan materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana aturan dalam permainan lempar bola zigzag, dan juga kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kita juga belajar mengenai manfaat bagian-bagian tumbuhan. Selain itu, tadi kita juga belajar mengenai apa itu wawancara dan juga bagaimana cara menyusun pertanyaan untuk wawancara. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasinya ya. Semangat mengerjakan. Sekian pembelajaran dari Ibu Hanifah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.